Selamat berjumpa kembali teman-teman bersama kami Om Acam. Dan mudah-mudahan semua para teman-teman, para penonton dan para subscriber selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Ya, baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini kami serta rekan-rekan akan membahas ataupun akan mempersembahkan video yang sedang sering terjadi ataupun yang sedang dialami oleh para agen briling ya, ataupun para pembisnis, para pengusaha yang menggunakan edisi BRI ya. Jadi teman-teman, di saat ini banyak terjadi di saat kita melakukan transaksi, baik tarik tunai ataupun transfer ataupun pembayaran lainnya, selalu terjadi timbul bad format transaksi. Jadi transaksinya tidak sukses, bukti ataupun struknya tidak keluar ya teman-teman, dan di layar edisi pun tampil kata bad format transaction. Itu teman-teman yang sekarang ini lagi terjadi, khususnya buat para agen briling ya. Dan kami pun pribadi dalam 2 hari ini terjadi teman-teman, mengalami bad format transaction. Kemarin pas penarikan tunai menggunakan menu tarik tunai teman-teman. Pas menggunakan menu tarik tunai biasanya kan sukses dan struk pun keluar ya. Nah, tapi pas kemarin teman-teman, struk tidak keluar, yang tampil kata bad format transaction ya. Nah, dan yang kedua ini mah kemarin lagi teman-teman, pas tanggal berapa kemarin, tanggal 3 teman-teman, sekarang tanggal 4. Kemarin kami melakukan transaksi pembayaran PLN teman-teman, melakukan transaksi pembayaran PLN H2H menu pasca bayar ya, pas tanggal 3 sama teman, terjadi lagi bad format transaction, struk tidak keluar, sedangkan konsumen kita kan dalam andaikan kita mengucapkan pembayaran listriknya sekian ya kan, karena sudah tertera kan tadinya. Nah, ketika di enter tapi yang struk tidak keluar dan kata yang keluar pun bad format transaction ya, otomatis konsumen kita menanyakan berapa pembayaran listriknya. Nah teman-teman, itu dalam 2 hari ini secara berurutan, secara beruntutan terjadi pada kami teman-teman, dan teman kami pun mengalami hal yang sama seperti kami ya. Nah, maka teman-teman, dalam kesempatan ini kami mau berbagi pengalaman, jangan sampai terjadi transaksinya menjadi 2 kali, ataupun ada salah satu baik dari konsumen kita ataupun dari kita selaku agen briling dan pengguna edisi, jangan sampai ada yang dirugikan ya kan. Yang paling utama gitu dalam berbisnis itu teman-teman, jangan sampai ada yang dirugikan
Nah, terus bagaimana teman-teman cara menyikapinya? Simak teman-teman dan perhatikan. Ini sangat penting teman-teman. Jadi apabila teman-teman mengalami bad format transaction, tolong teman-teman jangan ulangi transaksi lagi ya. Itu poin yang pertama teman-teman. Tolong teman-teman jangan meneruskan transaksi ataupun diulang transaksinya ya. Misal kita mau transfer nih, katakan mau transfer sesama BRI. Nah, terjadi bad format transaction, maka teman-teman sebaiknya jangan meneruskan dulu. Jangan teruskan ataupun jangan mengulangi transaksi lagi, jangan. Terus apa yang harus dilakukan? Cobalah teman-teman cek IB dari BRI teman-teman sendiri ya. Cek IB ataupun cek email yang terdaftar untuk notifikasi ya, ataupun coba cek m-bankingnya teman-teman. Awas. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang pertama teman-teman, jangan sampai mengulangi transaksi ya. Karena apa? Kalau sampai mengalami kejadian seperti ini, terus pas bad format teman-teman umpama mengulangi transfer lagi misal ya, itu akan terjadi suatu kesalahan teman-teman ya. Akan ada yang dirugikan kalau teman-teman tidak teliti ya. Nah, apa kerugiannya, baik dari kita pribadi ataupun dari konsumennya. Dan yang pastinya, andai kata teman-teman mengulangi lagi ya, pasti para agen yang akan mengalami kerugian ya. Karena apa? Cobalah lihat dulu info ataupun notifikasinya, transaksi tadi sukses apa tidak. Jadi gini teman, meskipun setruk tidak keluar ya, maka teman-teman coba lihat di IB ya, IB BRI teman-teman ya, ada di Google pokoknya adanya ya, di Google pokoknya IB yang sudah terdaftar di ketua agen gitu teman-teman. Ataupun cek email, kan pemberitahuannya kalau seperti kami ada di email teman-teman. Cek di email transaksi tadi sukses apa tidak. Nah gitu teman-teman caranya ya. Terus bagaimana kalau si konsumen kita menginginkan bukti dari setruknya? Ya tidak usah teman-teman, karena setruk tadi tidak tampil, karena transaksi tadi setruknya tidak ada teman-teman. Jadi buktinya itu ada di email. Kalau di email tersebut sukses, berarti transaksinya ataupun transferan itu sukses teman-teman. Jadi cara membuktikannya, cobalah hubungi teman ataupun nomor rekening yang tadi ditransfer ya. Misalkan otomatis apakah saudaranya, apakah temannya, coba suruh cek ATM-nya, suruh cek rekeningnya, apakah transferan tadi masuk apa tidak ya teman-teman. Dan kemarin pun teman-teman pas kami transaksi PLN H2H sudah dibuktikan teman. Jadi kami tidak akan mengulangi pembayaran listrik tersebut. Kami cek dulu teman-teman pemberitahuannya. Ketika sudah dicek, benar di situ sukses pembayarannya ya, sukses pembayarannya. Dan kami coba perhatikan ataupun perlihatkan kepada konsumen kita. Pas dilihatkan nih Pak, transaksi tadi, pembayaran listrik tadi sudah sukses ya. Nih coba kita sekarang diulang nih. Kalau sudah sukses, otomatis ketika kita ulang lagi pasca bayar ini,
dengan otomatis di sini akan tampil sudah terbayar, tagihan sudah terbayar. Jadi konsumen ngerasa puas ya, karena benar bahwa PLN-nya sudah dibayar. Dan kami perlihatkan bukti ataupun nominal uang yang harus dibayarkan dengan ataupun dari pemberitahuan email tersebut, teman-teman ya. Terus kenapa kami tidak menampilkan video pas bed format transaction, teman-teman? Nah, karena kejadian itu sangat singkat dan jujur sebenarnya kami tidak menginginkan ketika transaksi mengalami bed format transaction. Sebenarnya tidak ingin mengalami hal seperti itu. Yang ingin kami harapkan itu selalu sukses ya kan. Jadi itulah teman-teman kesimpulan dari penjelasan ini. Apabila teman-teman semua agen mengalami bed format transaction, usahakan jangan mengulangi transaksi ya. Kalau mau transfer jangan transfer dulu. Kalau misalkan penarikan tunai jangan lakukan lagi ya gitu. Takutnya kalau penarikan tunai konsumen kita yang dirugikan ya. Seharusnya 1 juta, misal nih mau menarik 1 juta, kalau kita ulang lagi otomatis saldo dari konsumen kita yang terpotong akan 2 juta ya. Sedangkan misal struknya otomatis 1 juta aja teman-teman ya. Nah, makanya pas kejadian bed format transaksi itu sangat singkat dan itu pun datangnya secara tiba-tiba. Jadi kami tidak sempat untuk mendokumentasi secara video ya. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari kami tentang bed format transaction ya. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada kejadian bed format ya. Yang kita harapkan itu lancar transaksinya ya, bukti struknya keluar dan transaksinya pun sukses ya. Itulah penjelasan dari kami teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya buat para teman-teman pengguna edisi BRI. Sekian dari kami, salam hangat dan salam sukses-sukses selalu buat para teman